Oke teman-teman, kali ini penggantian seal shock ya pada motor CB 150 all. Nah, di sini yang teman-teman perhatiin kondisi as ya. Kondisi asoknya dipastiin masih bagus. Kalau semuanya luka atau gores parah, dipastiin waktu penggantian seal maka akan tidak bertahan lama ya. Oke, yang pertama itu harus diperhatiin. Untuk asnya kondisinya masih bagus ya, ini masih original, jadi ini bocor jadi untuk penggantian. Nah, untuk tipsnya nanti kita lanjut ya untuk berapa milinya oli yang ditakar sama penggunaan olinya menggunakan oli shock apa yang ribonnya bagus, rekomendasinya. Oke, kita lanjut ya. Dan untuk teman-teman, cara penggantiannya simpelnya nggak perlu dibuka ya. Kalau mau dibuka sih lebih mudah, cuman kalau lebih simpelnya nggak perlu dibuka ya. Jadi posisi dibuka bawahnya aja, asnya tidak perlu dilepas dari kupu-kupunya, nanti diisi oli dari atas saja ya. Oke teman-teman, untuk komponennya dipastiin dicuci bersih. Pastikan komponennya semuanya bersih semua ya. Oke teman-teman, setelah dipasang ya, sealnya udah dipasang ya. Kalau untuk pemasangan sih pasti bisa semua ya, spakbornya udah dipasang, kita tinggal pengisian oli lewat lubang atas. Nah, untuk takaran olinya ini 130 mili. Teman-teman bisa menggunakan botol oli bekas gearbox ya, Gardan itu kan ada miliannya, itu 50 mili. Jadi satu tabung ini nilainya 130 ya, 130 mili. Ini menggunakan oli Gardan ya. Jadi oli Gardan bekas itu kan posisinya masih bening, jadi menggunakan oli Gardan atau oli gearbox motor matic. Itu untuk pengisiannya ini 130 mili kita isi. Ini menggunakan corong. Nah, menggunakan corong. Itu olinya oli Gardan, bukan posisi oli shock standar ya. Jadi posisinya menggunakan oli gearbox, oli Gardan motor matic. SAE nya lebih kental ya, posisinya lebih kental. Jadi takarannya per tabung 130 mili. Ini udah 50 mili sampai 130 mili per tabungnya. Iya bang, apa motornya? Dua anak sekolah. Di mana? MTS. Di MTS ini. Oh, jadi jemput tiap hari. Setiap hari. Kalau pulang sendiri? Jalan kaki. Ya ora apa-apa lah, deket. Kasihan. Ada lagi temennya. Kalau dulu kita jalan kaki nggak apa-apa ya. Kalau sekarang kawan kita dulu ya. Nah ya diisi sampai 130, ini udah 100 mili ya. Jadi nambahin 30 mili. Ini 50 mili, 50 mili. Jadi kita kira-kira untuk 30 milinya. 30 milinya mana, Li? Itu nggak ada garisnya. Ya kira-kira 30 mili. Nggak nyampe 50 mili ya. Itu udah ada garisnya. Nih, udah digaris ya. Digaris di bawah 50 mili. Nah, ya. Oke, di bawah 50 mili kita garis. Ya. Tuh. Kira-kira segitu. Coba kita lihat ya. Ayo Li, nih DC. Oke, nah itu 30 milinya. Kalau di sini posisi 50 milinya. Sini kira-kira berapa mili nih Li? 30. Ada 30, setengah 25 lah ya, 30 mili lah ya. Kira-kira gitu. Kalau kurang sekitar gitu. 130 mili. Per tabungnya segitu, 130 mili. Oke, setelah dipasang semua, kondisinya seperti itu. Di posisi mentok, Li. Coba digencot mentok. Posisinya mentok. Cuk. Ini posisi shock standar ya, nggak diceperin. Posisinya nggak diceperin. Nah, jadi mainnya sekitar seginilah
posisinya jaraknya segini antara ini sama ini. Nanti kalau dia udah lama dipakai, dia semakin lembut karena posisi pemasangan awal biasanya seperti itu. Jadi nanti kalau semuanya udah dilakukan pemakaian berapa hari, dia semakin lembut. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat ya. Oke, terima kasih.